Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta BIMTEK. Semoga hari ini kita diberi kesehatan selalu oleh Tuhan agar kita dapat menerima materi ini dengan kesehatan sampai akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan sedikit menyampaikan materi yang nanti akan kita diskusikan bersama berkenaan dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Di mana di sini salah satu materi pada program sekolah penggerak. Yang tentunya prinsip pembelajaran dan asesmen ini sangat penting sekali pada saat kita melakukan proses belajar mengajar. Selanjutnya, prinsip pembelajaran dan asesmen. Mengapa sih kok prinsip? Apa sih prinsip itu? Di sini prinsip adalah sesuatu nilai yang melandasi kebijakan dan praktek terkait pembelajaran dan asesmen di kelas. Prinsip bukan pendekatan atau teknik yang konkret dalam mengajar dan melakukan asesmen. Penerapannya bisa beragam sesuai dengan kondisi atau konteks. Guru perlu memahami prinsip-prinsip yang melandasi pembelajaran dan asesmen, bukan sekedar perilaku yang diharapkan. Misalkan ketika menggunakan rubrik, guru perlu tahu mengapa instrumen tersebut digunakan dalam asesmen. Asesmen mengacu pada tujuan pembelajaran, gitu ya. Karena asesmen pun juga berbeda-beda, menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, gitu. Next. Prinsip-prinsip pembelajaran diantaranya 1. Dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua sebagai komunitas dan mitra, gitu ya. Yang nomor 5, berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan. Yang tentunya semua itu muaranya untuk mencapai profil pelajar Pancasila, gitu ya, yang merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional, gitu ya. Selanjutnya, Bu. Prinsip-prinsip asesmen. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila perlu terwujud asesmen. Yang salah satunya adalah merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, prinsip yang keempat untuk asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana, informatif, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang akan berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Asesmen merupakan bagian
terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Ini maksudnya hasil asesmen yang digunakan untuk kepentingan belajar peserta didik, di mana guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Jadi asesmen ini bisa berupa asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif, yang kesemuanya akan menjadi bisa menjadi feedback atau masukan-masukan guna merancang pembelajaran bagi peserta didik. Yang kedua, asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Rangkaian antara asesmen, perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Dan keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang termasuk dengan kriteria penilaian beserta hasil belajar siswa. Asesmen yang target tidak menyasar kemana-mana dan sesuai kebutuhan belajar. Dengan demikian, asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar, begitu juga sebaliknya. Dua, kenapa asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan? Sebagai contoh begini ilustrasinya, asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar. Ya, yang seperti saya kemukakan tadi, bentuknya asesmen formatif. Kemudian untuk menjadi bagian dari pembelajaran, yakni mengembangkan kemampuan makna kognitif dan refleksi peserta didik. Untuk menilai hasil belajar dan mengembalikan keputusan di akhir suatu tahapan merupakan asesmen sumatif. Ya. Ini merupakan asesmen di akhir pembelajaran setelah melakukan serangkaian proses belajar mengajar. Kemudian yang di awal tadi yang saya sudah sebutkan, asesmen diagnostik adalah asesmen untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk rencana program pembelajaran bagi peserta didik. Yang terakhir, mengacu pada capaian pembelajaran yang pada tiap fase sudah ditentukan oleh pemerintah pusat tentunya. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan, pencapaian, pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Asesmen ini berkeadilan, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik salah satu pihak karena berkebutuhan khusus, karena perbedaan latar belakang, karena suku, budaya, dan sebagainya. Asesmen bersifat adil buat semua saja. Kemudian asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpercaya dan bisa diakses oleh siapa saja. Reliable, dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten. Yang terakhir, adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas dengan pengaruh subjektivitas penilaian yang sangat rendah sekali. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, sehingga data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Misalkan nilai 100 bermakna sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Demikian sedikit paparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit materi ini bisa kita diskusikan nanti sebagai bahan masukan kita sebagai instruktur nantinya di program sekolah penggerak. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Untuk diskusi mungkin akan kita sampaikan nanti setelah sesi
berikutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.